wabarakatuh. Kawan-kawan, 1 bulan setelah saya ungkap makam Ibu Nasution, siang saya sudah bahwa minggu depan kita akan sowan ke tujuannya lagi di Jakarta. Kawan-kawan dari Dinas Sejarah Angkatan Laut. Hari ini saya kembali ke makam Ibu Nasution dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super, salam sehat rekan-rekan Suara Pemerintah TV di seluruh Indonesia. Saat ini kita berada di program Kongko Sejarah, di mana program ini kita buat dalam rangka untuk mengungkap berbagai fakta-fakta sejarah yang belum banyak diketahui oleh umum. Seperti kita ketahui bahwa ada sejarah yang populer yang biasa kita mungkin sudah tahu di buku-buku sejarah ataupun di pelajaran-pelajaran sejarah di sekolah ataupun di video-video dokumenter. Namun dari kisah-kisah sejarah yang populer itu ada sejarah-sejarah yang belum terungkap atau sejarah-sejarah yang belum banyak diketahui oleh umum. Nah, di Kongko Sejarah ini kita coba lebih dalam mengungkap sejarah-sejarah yang populer tersebut. Dan saat ini saya ditemani oleh seorang pengamat sejarah, Bang Benny Rusmawan. Beliau ini adalah seorang yang sangat berdedikasi untuk menelusuri berbagai fakta-fakta sejarah, mengungkapkan kisah-kisah sejarah yang belum banyak diketahui oleh umum. Dan salah satu hasil riset beliau, hasil penelusuran sejarah beliau adalah baru-baru ini beliau menemukan sebuah makam pahlawan di mana masyarakat belum tahu bahwa itu adalah makam pahlawan, dan sudah bertahun-tahun juga pahlawan yang sangat penting ini makamnya tidak diketahui gitu kan oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah. Nah, Bang Benny Rusmawan menelusuri dan menemukan makam tersebut, yaitu salah satu makam dari pahlawan yang bernama Muhammad Muin Hasibuan. Muhammad Muin Hasibuan. Muhammad Muin Hasibuan, di mana beliau ini ternyata sangat berjasa sekali, terutama di dalam cikal bakalnya pendirian TNI Angkatan Laut. Ya. Nah, coba Bang Benny mungkin bisa ceritakan nih ke kita sampai kronologi menemukan makam pahlawan ini yang mana masyarakat juga belum tahu dan sudah bertahun-tahun tidak ditemukan makam pahlawan ini, dan Bang Benny sampai bisa menemukannya. Gimana nih Bang ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rahmat. Sebelumnya sih bukan pengamat lah saya bilang. Bilangnya mungkin orang lebih kenal saya sebagai penggiat sejarah gitu. Mengingatkan orang pada masa lalu dengan gaya saya gitu. Dan menelusuri lokasi bersejarah. Ya sebagai penggiat saja, tapi bukan sejarawan. Tapi terutama gini, topik yang kita bicarakan kali ini kan tentang bagaimana saya menemukan, bukan menemukan ya, makam ini nggak pernah kemana-mana sebenarnya. Iya. Dari tahun beliau meninggal 61 dikuburkan di situ karena sesuai permintaannya. Kenapa beliau nggak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, walaupun beliau ini tokoh gitu, pada saat meninggal juga masih sebagai tokoh di Bekasi. Memang permintaan beliau dimakamkan, kalau dia meninggal dimakamkan di sebelah istrinya. Oke, saya mencari makam beliau karena unik di Bekasi ini. Ada nama Jalan Hasibuan. Orang Bekasi itu tahu, nggak ada orang Bekasi nggak tahu Jalan Hasibuan itu. Kalau siapa Hasibuan pasti tahu. Pasti kalau orang mau fotokopi, fotokopi yang mana? Banyak di mana? Wah, Hasibuan aja, banyak tukang fotokopi, ya kan. Tapi pada saat saya tanya siapa Hasibuan, terutama buat orang Bekasi, ya pahlawan. Iya siapa? Nggak tahu siapa. Apa perannya dia di Bekasi? Jasanya apa? Nggak tahu. Makamnya di mana? Kita lagi nyari. Beberapa orang bilang sedang mencari. Termasuk saya akhirnya. Kenapa? Karena dalam beberapa literasi, beberapa buku, dan itu yang nulis orang penting, maksudnya tokoh Republik gitu. Ada beberapa tokoh Republik. Pak Nasution menulis. Buku Sejarah Siliwangi dari Masak-Masak menulis. Kodam Jaya ada tulisan tentang dia. Pak Mufradi Mukmin, Komandan Resimen Cikampek era itu juga menulis tentang beliau gitu. Jadi banyak riwayatnya sejarah yang mencantumkan nama Muin Hasibuan ini. Pada saat kita bicara sejarah Bekasi, kita pasti nggak lepas bicara sejarah Kiai Nur Ali. Kita bicara sejarah Bekasi era revolusi fisik. Ada siapa Pak Ayub itu yang? Ada Kiai Nur Ali,
3 tokoh sentral sebenarnya di Bekasi ini pada saat itu, pada saat revolusi fisik. Kiai Generali, Yakub Gani, dan terakhir Hasibuan. Tapi di antara ketiga tokoh ini, nama Hasibuan ini disebut, tapi tidak pernah tandas, tidak pernah selesai. Tugasnya dia apa nih? Sebagai penyalur senjata kah ke Kiai Nurali, atau sebagai pelatih militernya pada saat, karena Kiai Nurali mendirikan Laskar Hizbullah. Pada saat itu karena sering kita baca, terus kita sering main ke Bekasi bikin acara yang berkaitan dengan sejarah, kita cari makam beliau dari tahun 2017. Berapa kali saya nyari makam beliau dengan dari 2017 gitu. Tuh berarti ya mulai. Dengan beberapa teman sama-sama penggiat sejarah kita cari, nggak pernah ketemu gitu. Sampai pernah kita dapat kabar beliau makamnya di Kampung Pintu Air di depan stasiun Bekasi, karena memang rumah beliau dulu di situ. Ada memang makamnya, nggak taunya itu makam adiknya. Oh, karena mungkin marganya sama. Marganya sama, adiknya. Itu nama adiknya. Tulisannya juga makamnya M. Hasibuan gitu. Sampai anak ponakannya bilang itu bukan makam M. Hasibuan yang pahlawan. Yang pahlawan itu di Bekasi di depan Al-Barkah, dekat alun-alun. Tapi saya udah ke situ, Pak. Cari aja lah, nggak bakal susah nyarinya, gampang kok. Pokoknya di depan Al-Barkah. Kenapa kalau dibilang dia nggak, berarti bukan di sini, berarti benar di Al-Barkah. Tapi kenapa kita nggak ketemu gitu? Nah, sampai akhirnya kita pernah janjian sama orang bahwa untuk nyari lagi tuh makam. Karena Angkatan Laut minta tolong ke kita, tolong carikan makam Hasibuan, karena beliau adalah salah satu pendiri perintis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Berarti penelusurannya juga maksudnya atas dasar permintaan juga ya dari TNI? Awalnya tidak. Penelusuran itu awalnya kita sendiri kepengennya. Kenapa? Karena memang buat kita yang penggiat sejarah gitu. Ini unik, ada orang yang udah ada tokoh Kiai ini sering disebut. Muncul. Ada pasti ada nama dia. Kita ngomongin Kiai Generali pasti ada ngomongin Hasibuan. Tapi makamnya di mana gitu. Sedangkan banyak orang Bekasi yang merasa tokoh gitu, makamnya pasti jelas. Kalau nggak di Taman Makam Pahlawan, kalau nggak di dekat rumahnya. Contohnya seperti Kiai Generali, makamnya dekat pesantrennya, dekat rumah beliau gitu. Tapi dia nggak ada gitu. Padahal tokoh ini adalah pertama ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2 Kabupaten Bekasi pertama setelah pemilu tahun 55. Beliau nih. Kemudian tahun 96 keluarganya juga pernah diberi penghargaan oleh kabupaten dan namanya dijadikan nama jalan di Kota Bekasi tahun 96. Makanya ada plakat penghargaan yang diberikan oleh kabupaten, penghargaan itu sebutannya adalah warga utama kabupaten. Itu buat beliau. Tapi uniknya anak cucunya itu nggak tahu perannya beliau apa, cuman tahu perannya bahwa dari yang mereka tahu kakeknya ini atau ayahnya ini tentara, tapi nggak tahu perannya apa, dia pahlawan atau apa nggak tahu. Oke, kembali ke kisah saya nyari makam beliau. Sampai akhirnya kita fix bahwa makam beliau ada di Al-Barkah. Kita coba cari lagi sekali lagi. Mau menjelang maghrib itu, saya masih ingat mau menjelang maghrib tiba-tiba saya izin sama yang pemilik tanah wakafnya, karena selama ini kita nggak pernah izin, lompat aja gitu. Udahlah, ini nggak ada yang lain, kita lompat aja lah gitu. Tapi nggak pernah ketemu, mungkin tuh dosa kita lah, kalau bahasanya dosa kita gitu. Lompat-lompat makam orang masuk-masuk nggak izin. Tapi pada saat itu kita izin. Bu, siapa tahu kenal nggak nih Hasibuan, makamnya di sini. Nggak ada tuh nama Hasibuan. Itu kata penjaga tanah wakafnya. Wah, kita udah lemes nih. Ya tapi boleh izin lompat, Bu. Kalau nggak ada kuncinya. Memang dia bilang yang jaga sedang pergi. Oke lah, kita lompat aja, tapi boleh Mas masuk. Kita masuk, saya dan teman saya masuk. Ketemulah di pojok gitu. Selama ini kita salah persepsi karena kita anggap dia tokoh, makamnya pasti di tengah. Gitu. Kita nyari di tengah apa nggak ketemu. Pada saat itu saya mikir, coba di pinggir. Karena apa? Dia pasti tokoh. Tapi memang pada saat itu lokasi makam dia sekarang itu sudah ditumbuhin alang-alang, pohon pisang, alang-alang, jadi ketutup gitu. Dia nyari itu agak kebuka, saya ke pinggir, nah nemu langsung makam ini, makam beliau. Ya langsung saya pastikan dulu kalau kerabatnya, nama istrinya ini bukan, saya foto. Ya itu kamu ketemu di mana Bang? Ada di sini gitu. Berarti mau makamnya berdampingan ya, sama istrinya. Suami istrinya berdampingan.
Selama ini katanya lu nyari ke situ. Ya itu, saya juga bingung bang. Selama ini saya nyari ke situ tapi nggak pernah ketemu. Mungkin ini itu tadi, mungkin kita izin sama yang punya tanah wakaf, jadi akhirnya ketemu lah. Ya itu kuasa Tuhan aja, kuasa Allah juga sih. Mungkin itu caranya gitu sampai kita ketemu. Terus kita sounding sama beberapa temen yang concern sama sejarah di Bekasi dan laporlah ke wali kota. Sampai akhirnya 2 hari kemudian wali kota ngajak kita untuk meninjau makam itu. Nah ini sebelum ke wali kota ya, artinya kan keluarganya harusnya tahu lah ya itu bahwa itu makam Pak Hasibuan, kemudian itu adalah pahlawan. Ya kalau tadi kata Bang Benny, keluarganya aja nggak tahu nih bahwa kakeknya apa sih Pak Hasibuan ini adalah pahlawan gitu kan. Pada akhirnya kita telusuri kan, ini ada keramik tapi ini berantakan, banyak sampah gitu. Ini berarti pernah dirawat gitu. Nggak mungkin dong ada keramik baru kita nggak dirawat di makam, pasti dirawat. Tapi kenapa jadi sampah dan dulu ketutup alang-alang? Kita telusuri lah keberadaan cucu dan kerabatnya. Terus saya sempat nanya, kenapa ini nggak dirawat lagi? Alasan mereka pada saat kita ketemu dengan kerabatnya, bahwa mereka merawat makam itu awalnya. Sampai tahun 2011 mereka masih kunjungin makam itu. Tapi karena selalu dikunci, tanah wakaf itu, makam wakaf itu. Karena cucunya ini perempuan, cucunya ini nggak bisa, namanya Bu Evi Rosmalia. Ini abang waktu sama keluarganya ya? Ya saya ini sama. Siapa aja nih bang? Ini yang tentara ini dari Dinas Sejarah Angkatan Laut. Ini tentara Angkatan Laut. Ini cucu mantunya. Oh ini cucu. Cucu mantu. Cucu mantu. Ini anaknya beliau, anak bungsunya. Anak bungsu. Putra beliau 3. Ini putra bungsunya. Jadi anak yang kedua dan anak pertama dan kedua sudah meninggal. Oh nggak sempet tuh abang berarti ya menggali dari. Nggak menggali. Jadi menggalinya cuma dari dan ini pun nggak kenal bapaknya, nggak tahu karena pada saat dia lahir. Bapaknya meninggal, Pak Hasibuan meninggal, dia baru umur sebulan lebih 10 hari. Nggak sempat ya. Nggak sempat. Cuman dia dengar dari mamanya, ayah itu tentara gitu. Cuma nggak tahu tentaranya apa, nggak perannya apa gitu. Sampai dari situ baru kita nanya, kenapa nggak dirawat lagi Bu, makamnya kotor kalau Ibu tahu. Ya pertama sering dikunci, kita datang masa lompat. Ya sudahlah, yang penting udah kita keramik gitu. Oh berarti sempat dirawat. Ya sampai 2011 saya sempat datang. Cuman karena dikunci kita udah malas lagi. Kalau anak laki-lakinya sering datang lompat. Makamnya dikunci artinya kan itu bukan makam sembarangan. Bukan. Itu kan pemakaman wakaf. Pemakaman wakaf. Tanah wakaf, iya. Ada kemungkinan itu dulu tokoh-tokoh masyarakat Kota Bekasi yang lama. Hanya orang-orang tertentu yang dapat izin dimakamkan di situ, termasuk beliau. Tapi selama ini masyarakat Bekasi itu nggak ngeh makam siapa gitu. Makanya saya selalu bilang saya nggak nemukan makam ini, saya cuma mengungkap dia siapa. Ini loh, ini orangnya. Kalau menemukan kan berarti selama ini terkubur. Enggak, memang ada di situ. Cuman saya mengungkap ini siapa, dan kebetulan keluarganya ini agak miris sebenarnya buat kita. Keluarganya itu nggak pernah tahu peran kakeknya atau ayahnya. Sebagai apa dulu di publik, taunya cuma kakek saya tentara, orang penting di Bekasi, bukan di nasional, di Bekasi. Kenapa? Karena pernah dapat penghargaan oleh Kabupaten Bekasi tahun 96 dan namanya dijadikan nama jalan. Ya karena terputus juga sih ya kisahnya. Jadi mereka nganggap ya anaknya yang paling tua udah nggak ada. Yang bungsunya juga 10 bulan udah meninggal kan, artinya kisah itu terputus. Kebetulan beliau kalau kata menurut penulisan cucunya dari ibunya, kakeknya ini memang nggak banyak ngomong, orangnya pendiam. Jadi kalau pulang di rumah cuma tidur seperlunya, pergi lagi. Mungkin orang sibuk gitu kan, karena dia pengurus partai juga, terus pejabat publik juga pada itu kan di Bekasi. Akhirnya jarang ketemu, jarang bicara juga, apalagi mengenai pekerjaan. Jadi anak-anaknya cuma tahu kakeknya tentara dan cuma tokoh lah di masyarakat, tapi perannya apa nggak tahu. Makanya mereka mikir pada saat saya pasang bendera, mereka lihat ada bendera saya di sana. Ini buat apa bendera? Itu Bu saya yang pasang. Memang ayah saya kenapa, kakek saya siapa sih gitu, ngapain Anda telusurin kakek saya. Di situ baru saya jelaskan kakeknya ibu ini, bahwa kakeknya itu adalah salah satu perintis pendiri Angkatan Laut, punya jasa di bangsa ini, bukan hanya tokoh lokal Bekasi tapi udah tokoh tingkat nasional. Itu aja sebenarnya kenapa itu juga bagian dari beliau ini. Makamnya seperti tidak terawat karena tadi dikunci, anaknya nggak. Masyarakat situ juga nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang. Padahal jalan Hasibuan kan nggak terlalu jauh juga kan? Iya, paling cuma 1 kilo lah jaraknya dari
Masjid Agung Al Barkah itu alun-alun ke Jalan Hasibuan tuh 1 kiloan. Masuk pemerintah di situ nggak tahu juga. Nggak tahu. Kalau yang mungkin kabupaten yang lama sebelum perpecahan antara wali kota dan kabupaten mungkin tahu. Tapi kan sekarang udah kota nih. Administratifnya baru. Mereka mungkin nggak ngurusin lagi lah. Ngurusin lagi. Memang ada beberapa penggiat sejarah atau sejarawan yang katanya nyari. Tapi nggak tahu, nggak ketemu juga. Dan dilalanya ya mungkin ini rezekinya saya, bukan. Saya memang nyari dan dapat gitu. Terus saya bilang, ya bahasa yang gampang apa ya, nemuin kan. Akhirnya saya nemuin makam ini gitu. Padahal saya mau revisi juga, nggak nemuin. Saya mau ungkap siapa beliau. Selama ini nggak pindah-pindah, makamnya di situ-situ aja, nggak kemana-mana juga. Cuman akhirnya saya cuma mengungkap dan menunjukkan kepada orang Bekasi, ini loh tokoh penting kalian gitu. Yang selama ini buat saya penting. Nah buat angkatan laut juga penting, nggak tahu buat Bekasi. Pada akhirnya keluarganya setelah tahu itu berarti ya mereka apa ya? Kalau anak-anaknya putranya nangis. Yang tunggal ini. Yang terakhir ini. Saya nggak nyangka gitu. Peran ayah saya seperti itu. Kan saya ceritain tuh ke dia. Ini yang saya tahu begini, Bang, perannya ayah. Begini. Dia nangis akhirnya. Makasih banyak, saya nggak pernah nyangka ayah saya seperti ini. Terus cucu-cucunya juga yang ngucapin terima kasih. Pada akhirnya mereka sih kayaknya tanggal 22 besok bikin syukuran. Saya diundang sama teman-teman diundang. Syukuran untuk makam itu ya? Syukuran keluarga, tapi kita untuk ini apa? Mungkin perbaikan makam. Jadi rencananya keluarga juga mau perbaikin lagi nih. Sebelum dibikin monumen, nanti rencananya ke depan Angkatan Laut akan bekerja sama dengan Pemkot Bekasi. Pertama bikin monumen dan memperbaiki makam. Tapi mungkin keluarga akan mengambil alih lebih dulu sebelum ada pekerjaan dilakukan oleh Angkatan Laut atau Pemkot. Karena apa? Pemkot kan jatuhnya pasti anggaran tahunan segala macam, pasti lama. Nah sebelum itu dilakukan mungkin keluarga jalan dulu. Nah ini TNI AL berarti kan artinya gini loh, ini adalah salah satu tokoh cikal bakal mereka yang tokoh penting ya. Ketika ini ya istilahnya diungkapkan oleh abang ini kan, tadinya TNI AL juga tentunya ya sangat berterima kasih ya, karena dia juga kan sempat meminta gitu untuk diungkap di mana sih makamnya gitu. Dan ini sebenarnya sangat luar biasa sekali ya, terutama di TNI AL, sehingga mereka tahu bahwa disinilah pahlawan mereka, pendiri mereka gitu. Ya, itu. Yang mereka mungkin bahasanya gini, mereka bersyukur karena ada orang-orang, kata mereka seperti ada orang-orang seperti saya yang mau capek-capek ngurusin nyariin pahlawan mereka. Terus saya cuma bilang bukan cuma pahlawan Bapak. Buat saya sih sebenarnya nama ini penting karena saya pengen menggali. Ini tokoh kan kayak model satu cerita, ada bintang utamanya. Dia nggak mungkin bisa bekerja tanpa ada bintang-bintang peran pembantunya. Nah pembantunya ini kayak Pak Mahmud Hasibuan, Pak Yakub Gani gitu. Nah orang-orang ini juga harus diangkat, jangan cuma ininya doang gitu. Karena nggak mungkin kan Kiai kerja sendiri, bahasa kita begitu ke Angkatan Laut. Akhirnya ya udah kita, Mas makasih udah bantuin kita, terus nanti selanjutnya bentuk apa itu diperbaikan atau nanti ada monumen, ya sih terserah Angkatan Laut dan Pemkot Bekasi. Sedangkan keluarga sudah bilang, mungkin bilang terima kasih ke kita lah ya, terima ke Angkatan Laut, ke saya, ke teman-teman yang nemuin. Makasih banyak, peran baru mereka tahu peran kakeknya seperti apa gitu. Saya nggak pernah tahu ceritanya ya, orang kalau anaknya bilang saya lahir, bapak saya sebulan kemudian meninggal. Saya nggak pernah tahu ya, saya cuma taunya dari mama. Ayah itu tentara, udah itu aja, nggak tahu perannya apa dulu, cuman tentara, orang penting di Bekasi. Ini masyarakat di sekitar makam harusnya bangga ya. Hanya saja mereka kan belum tahu nih. Mungkin kita ungkap sedikit kali ya, Pak Hasibuan ini seperti apa ya? Karena ya tentunya itu ketika masyarakat tahu, satu itu jadi kebanggaan masyarakat sekitar situ, karena di situ ada makam pahlawan tokoh yang sangat berjasa di mereka gitu kan. Karena kalau ya saya juga pernah mendengar bahwa kalau kita kan banyaknya kenal ya Kiai Haji Nur Ali di sana gitu kan. Padahal di samping Kiai Haji Nur Ali juga ada Hasibuan yang memang juga sangat berperan gitu. Jadi mungkin gini, sekalian saja saya ceritain di sini gitu. Kenapa tokoh ini penting buat saya, buat teman-teman penggiat sejarah. Di Indonesia itu sebelum ada catatan lain, beliau adalah pemimpin pertempuran pertama antara orang pribumi dan tentara asing. Dalam hal ini tentara Inggris. Dan itu 9 Oktober. Inggris ya. Dan itu tanggal 9 Oktober 45.
Surabaya itu 10 November 45. Jadi sebulan sebelum Surabaya, orang Tanjung Priok, orang Cilincing Kalau lah. yang Surabaya itu kan dengan Inggris. dengan Inggris juga. Jadi memang itu kedatangan Inggris. Jadi Inggris itu datang ke Jakarta awal Oktober. Agustus, September, akhir September, tanggal 9 September dia udah masuk ke Jakarta. Nah, orang-orang kita itu udah mulai curiga, ini pasti ada boncengan Belanda. Nah, Belanda bonceng tentara Inggris Inggris. utuh. Akhirnya pada saat BKR dibentuk sama Kasman Singadebejo, komandan BKR pertama, orang-orang yang bergerak di selain di darat, maksudnya BKR itu kan nggak cuma angkatan darat. Mereka mulai bikin tuh, kayak Pak Adi Sucipto bikin BKR Jawatan Udara. Pak Halim Perdana Kusuma, Pak Adi Sucipto itu di BKR Udara. Nah, yang di laut Pak R.M. Matarinata, Pak Hasibuan tuh bikin namanya Badan Keamanan Rakyat Jawatan Laut, dan rapat pertamanya itu di Jakarta di STM, sekarang jadi STM Budi Utomo. Itu cikal bakal TNI AL sekarang. Cikal bakal TNI AL sekarang. Nah, markas pertama BKR Laut itu ada di Tanjung Priok. Kemudian pertempuran pertamanya ada juga di Tanjung Priok di Kali Kresek namanya. Tadi di jembatan tadi itu. Nah, ini jembatan ini. Ini jembatan Kali Kresek. Karena kali ini namanya Kali Kresek. Ini saya sering lewat tapi nggak tahu ini. Ya, ini Kali Kresek. Nah, ini pertempuran pertama antara tentara Inggris dan BKR Laut. 9 Oktober 45. Siapa pemimpinnya? Ya, Hasibuan. Pada saat dia pertama kalah persenjataan, kalah jumlah manusia, kalah personil, mundurlah dia ke Bekasi. Nah, di Bekasi itu akhirnya ketemu dengan Laskar Hizbullahnya K. Generali. Kalau akhirnya mereka gabung. Jadi bahu-membahu antara BKR Lautnya Pak Hasibuan dan Laskar Hizbullahnya K. Generali. Nah, kayak apa BKR Lautnya? Kayak tadi nih, kayak gambar-gambarnya dia baris ini. Coba kita BKR Laut. Nah, ini BKR BKR Laut. Laut nih. Ini BKR Lautnya pimpinan. Ini Pak Hasibuan ada di sini kan? Nggak ada. Ini yang ada. foto beliau lagi di stasiun. Stasiunnya ini kan stasiun nih. Yang atapnya stasiun. Dulu sebenarnya jalan raya itu bukan di sebelah kiri, jadi sebelah kanannya stasiun. Jadi sekarang sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini BKR Laut. Ini dalam rangka apa ya? Ini tahun 46 dalam rangka pengembalian tahanan orang asing dan tawanan perang kepada sekutu dari wilayah Republik Indonesia. Dan stasiun terakhir yang dikuasai Indonesia adalah stasiun Bekasi, karena setelah masuk stasiun Cakung itu dari wilayahnya tentara Inggris. Makanya yang sebagai pasukan kehormatan itu dipilih BKR Laut. Kenapa? Karena pasukannya lebih rapi, senjatanya udah lengkap, seragamnya udah lebih rapi lah dibanding Laskar Hizbullah gitu. Makanya dipakai mereka. Seperti gambar ini gitu. Itu yang saya bilang, makanya tokoh Hasibuan itu penting buat kita. Gitu, mengungkap itu. Oke. Terus sekarang kalau respon kalau tadi dari TNI AL juga dengan pemerintah sendiri juga akhirnya mereka akan ya memperbaiki atau dan segala macam. Nah, itu gimana tuh Bang? Mungkin bisa diceritakan, karena ya ini penting ya buat pemerintah Bekasi. Karena Pak Hasibuan ini juga orang pertama ya kan di ketua DPRD pertama di Bekasi. Ketua DPRD pertama gitu. Nah, kembali gimana responnya wali kota, pemerintah kota Bekasi dan Angkatan Laut ya. Sebenarnya yang lebih respon awal itu Angkatan Laut. Karena dari awal pada saat saya mulai menelusuri, mereka sudah menghubungi saya, beberapa teman menghubungi saya. Kalau bisa dicari band makamnya. Kenapa? Karena itu tokoh Angkatan Laut. Oke, kita nyari sambil kadang-kadang memang tidak spesifik untuk nyari makam beliau. Pada saat lewat ke Bekasi saya coba nanya, tanya-tanya lagi, telusuri lagi sampai akhirnya ketemu kerabatnya. Nah, sedangkan apa responnya wali kota Bekasi, terutama berarti kan Pemkot ya. Itu buat saya sebenarnya positif gitu. Pada saat dia tahu kita nemuin makamnya tokoh mereka, walaupun itu sebenarnya dalam tanda kutip bukan tokoh kota loh, tapi Bekasi. Sebenarnya yang harus kalau buat saya sebenarnya kalau mau ngomong, kota dan kabupaten harusnya berterima kasih pada beliau. Kan logikanya Bekasi lagi itu belum ada wali kota dan belum ada kabupaten, semua kabupaten belum dipecahkan. Nah, tapi buat saya nggak ada masalah lah, kota sudah merespon itu dengan baik dan akhirnya berjanji akan merenovasi makam dan merehab.
Sedangkan Angkatan Laut mungkin akan bekerja sama dengan wali kota untuk membuat monumen juga ikut merehab makam beliau. Itu. Nah, tapi responnya sangat baik. Sangat baik ya. Akhirnya mereka kan menginisiasi sesuatu kan, karena ini ya pahlawan besar, jasanya juga besar, terutama ya di wilayah Bekasi gitu kan, dan juga ini harus menjadi satu jasa pahlawan yang diperingati oleh kita juga, termasuk cikal bakal di mana TNI AL berdiri dan sebagainya. Nah, kalau Abang nih sebagai penggiat sejarah setelah menemukan itu tentu ya pasti ada rasa bangga juga gitu kan. Nah, sebenarnya kalau setelah ya Abang dari tahun 2017 kan, sekarang 2021, 3 tahun lebih mungkin ya menelusuri itu. Nah, sebenarnya setelah Abang menemukan ini, message apa sih nih Bang? Nilai-nilai apa yang akhirnya Abang temukan atau Abang pahami yang itu juga sebenarnya harus disampaikan juga ke baik ke masyarakat ataupun ke ya seluruh rakyat Indonesia gitu kan, setelah ya mungkin nggak hanya Pak Hasibuan, banyak sekali makam-makam pahlawan lain di mana namanya banyak tercantum di sejarah, tapi dia ya karena makam juga tidak ditemukan sehingga terlupakan oleh sejarah. Sementara kita nggak boleh melupakan sejarah kan, karena itu ya cikal bakal nilai kita, jiwa Indonesia kita harus terus kita peringati. Apa nih yang Abang temukan? Mungkin kalau saya pribadi, pertama kepuasan batin ya. Karena dari awal saya selalu bilang, saya menemukan makam beliau, mengungkap makam beliau, bukan buat saya, tapi buat gimana caranya orang Bekasi. Dulu kan awalnya saya patokannya kan karena dia tokoh Bekasi, namanya tercantum di beberapa literasi. Gimana orang Bekasi menghargai tokohnya, yang dulu udah berjuang buat mereka lah. Pembentukan DPR Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dia di situ terlibat. Tapi gimana caranya kita menghormati? Ya harus cari makamnya. Terus kalau ada makamnya kan kita bisa nyekar. Itu tanda kita menghargai perjuangan beliau. Sampai akhirnya kita baru tahu, setelah kita telusuri lagi bahwa dia juga salah satu tokoh penting di balik berdirinya Angkatan Laut. Berarti kan udah tokoh nasional gitu. Nah itu buat saya sebenarnya message-nya adalah gimana kita mau ceritanya mau menghargai jasa pahlawan kalau bahasanya Anda sendiri nggak tahu makam pahlawannya di mana atau tidak ngeh makam pahlawannya di mana. Memang bukan apa hal penting, memang bukan krusial. Tapi dengan begitu kita bisa menghargai mereka, jasa mereka. Ya makamnya harus ditemuin supaya kita bisa nyakar ke makam dia untuk bisa menghargai itu doang. Kalau tiba-tiba nanti ada apresiasi lebih, dia akan dijadikan pahlawan atau dia nanti dijadikan apa, itu udah hak pemerintah. Tapi tugas kita gitu, terutama kita teman-teman di penggiat sejarah, ya ungkap makam beliau, terus nanti tunjukin, ini loh makamnya. Caranya gimana untuk teman-teman bisa menghargai beliau? Ya nyekar ke makamnya. Kita jangan cuma tahu namanya Hasibuan, tempat jalan banyak fotokopi, udah. Siapa dia kita nggak tahu. Perannya apa nggak tahu. Padahal tanpa dia nggak ada tuh yang namanya Kota Bekasi di alun-alun. Tanpa dia nih, karena dia ini salah satu dari 2 pelopor demo besar-besaran di Bekasi yang dibilang kebulatan tekad rakyat Bekasi tahun 50 untuk mendirikan Kabupaten Bekasi dan pindah ke Bekasi Kaum. Tadinya karena kantor Kabupaten Bekasi itu yang sebelumnya namanya Kabupaten Jatinegara, adanya di depan stasiun Jatinegara. Setelah dia mengerahkan massa dan bersama Kiai Nurali untuk mendirikan kabupaten, berganti nama dari Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi dan pindah ibu kotanya ke Bekasi Kaum. Kita nggak bakal ada orang Bekasi nggak punya alun-alun. Itu dulu cuman kecamatan itu, bukan kantor perdana. Nah setelah dia mempelopori demo itu bersama Kiai, kita orang Bekasi punya alun-alun, punya kota kabupaten ya sebelum wali kota kabupaten, punya ibu kota, gitu. Jadi penting gitu maksud saya. Penting dan menurut saya menarik juga ya, maksudnya dimana ya kondisi sekarang kita tahu sendiri, generasi muda milenial sekarang sudah kayak sejarah ya, kita banyak yang nggak tahu, banyak yang dilupakan dan nggak diungkapkan gitu. Dan dengan kehadiran Abang juga, teman-teman Abang para penggiat sejarah ini jujur sangat berjasa sekali, yang mudah-mudahan juga ini jadi perhatian pemerintah juga ya untuk ya yuk kita bangkitkan kembali sejarah gitu kan,
terutama para pahlawan yang sudah berjuang, nilai-nilai mereka itu sangat patut sekali diketahui terutama oleh generasi muda Indonesia. Benar. Ya, terima kasih Bang Benny Sama-sama. udah hadir. Nanti sebenarnya Bang Benny punya banyak sekali yang ungkapan yang diungkapkan oleh beliau juga teman-teman penggiat sejarah lainnya yang kita belum banyak tahu, dan tetap simak terus program Kongkow Sejarah ini. Kita akan ungkap sejarah lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan ya ini bisa jadi satu program yang bermanfaat Yang menarik untuk buat masyarakat. membangun mental generasi muda Indonesia sehingga bangsa kita bisa menjadi bangsa yang tumbuh dan bangsa yang kuat. Terima kasih. Saya Rahmat AM dan Saya Benny Rusmawan. Benny Rusmawan. Sekian untuk program Kongkow Sejarah kali ini. Kita jumpa lagi di Kongkow Sejarah berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.